Pemirsa, hari Rabu kemarin kasus perceraian Atila dan Wulan Guritno memasuki persidangan yang ke-10 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Persidangan kali ini menggelar pembuktian dari pihak Atila Syah. Atila dan pengacaranya Zakaria Sembiring SH menghadirkan 4 orang saksi yang memberi keterangan tentang bagaimana sepak terjang Wulan Guritno selama berumah tangga dengan Atila. Keempat saksi itu adalah ibu kandung Atila, Denny kakak kandung Atila, Reno Umboh serta Rondang termasuk buku yang laris di pasaran. Begitu pula dengan lagu ciptaan Melly yang dilantunkan Krisdayanti, sangat populer, bahkan sempat mendapat penghargaan dari MTV Award Asia. Seperti juga Yudhistira ANM Masardi, dalam hal ini apakah Arswendo merasa Melly menjiplak hak ciptanya? Kalau saya sih nggak merasa dilanggar dan terlanggar, tapi ya nggak ada boleh-boleh aja lah gitu aja. Akan lebih baik memberitahukan misalnya gitu sih boleh, bagus. Kok terinspirasi dari itu atau ditulis gitu sih boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa. Sebelumnya apakah Melly pernah menemui Arswendo untuk meminta izin mengutip judul buku Arswendo untuk menjadi judul lagunya? Bukan menemuin, memang kita kebetulan ketemu di kantor, ya sudah lagu itu udah beredar lama, dan mungkin occasion-nya bukan sekedar mau klarifikasi lagu itu, ada kita wawancara mungkin atau dia lagi apa, terus kita ketemu, terus kita ngobrol gitu. Saya juga cuma nanya gimana menghitung hari, ya ini sukses, lagunya sukses. Saya duluan udah saya bikin tuh judulnya gini-gini. Ya saya juga tahu mas, gini-gini paling cuma gitu. Nah nggak ada itu royaltinya gimana atau apa, enggak, kita nggak sempat ngomongin itu. Melihat lagu Menghitung Hari sangat laku dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, apakah Wendo tidak merasa rugi? Nggak apa-apalah, biarin. Namanya juga menghitung hari. Artinya itu juga judul ini saya ambil dari kitab Mazmur, apa ya, kalau di kitab Zabur itu ada salah satu lirik yang berbunyi, ajarilah kami menghitung hari-hari agar kami beroleh kebijaksanaan daripadamu. Mu ini mu Tuhan, mu Allah. Nah, itu saya ambilnya menghitung harinya aja, saya pakai di situ udah. Dia juga pakai itu menghitung hari, ya saya kira nggak apa-apa juga gitu loh. Dia pakai juga, kecuali kalau khas bener misalnya imong, nah gitu kan rada something gitu, rada ciri khas, ada incen gitu, mungkin ada. Kalau menghitung hari ya semua orang bisa pakai judul menghitung hari menurut saya. Lalu bagaimana Arswendo menilai kasus Yudhistira dengan Dani yang cukup heboh itu? Dewa sama Yudhis ini dua-duanya juga sama-sama cengengnya aja, dua-duanya sama kekanak-kanaan lah menurut saya. Karena judul Arjuna Mencari Cinta itu nggak judul yang khas gitu loh. Di dalam dunia wayang udah lama banyak itu, Arjuna mencari cinta, Arjuna dicari cinta, Arjuna jatuh cinta. Artinya itu bukan khas miliknya Yudhis sendiri gitu loh. Bahwa dia pernah bikin buku semacam judulnya itu sih oke, tapi kalau kita mau bicara copyright yang sebenarnya sih enggak lah. Nah dewanya ini juga Dani apa Dewa apa siapa itu juga menurut saya sih sama-sama kampungannya lah. Orang-orang belum dewasa gitu loh. Jadi itu aja ribut soal duit, soal apa. Mereka ini orang-orang yang nggak siap untuk jadi orang yang tenar di masyarakat. Pemirsa, belum lama diberitakan akan menikah, kini muncul isu baru lagi tentang hubungan asmara penyanyi Rosa dengan drummer grup band Padi Yoyo. Ada bisik-bisik yang mengatakan kalau hubungan cinta mereka mulai retak. Benarkah begitu? Kita simak saja penuturan Rosa dan Yoyo berikut ini. Belum lama dikabarkan menjalin hubungan asmara, Rosa dan Yoyo dikabarkan akan segera naik pelaminan. Tapi belum reda isu tentang rencana pernikahan mereka itu, hubungan Yoyo dengan mantan pacar bintang sinetron Syahrul Gunawan ini dikabarkan putus. Padahal sebelumnya meski sempat membantah berita tentang persiapan pernikahan, Rosa dan Yoyo mengaku hubungan mereka saat itu sudah sangat dekat dan cukup serius. Itu sebabnya Cek dan Dicek merasa kurang yakin akan isu retaknya hubungan Rosa dan Yoyo. Untuk mendapatkan kebenarannya, Cek dan Dicek pun menemui pasangan artis ini di tempat terpisah. Baik Rosa maupun Yoyo membantah isu tersebut. Terus terang aja aku baru denger sekarang kalau soal gosip yang baru ini. Nggak tahu dapetnya dari mana itu ceritanya, tapi yang jelas kita baik-baik aja. Nggak bener kok. Lalu bagaimana mereka menanggapi berita tentang keretakan hubungannya itu? Enggak lah, nggak bener kalau, dan aku tahu sama Yoyo juga sama-sama kita malah inginnya sih ya hubungan lebih serius, mungkin karena
kita jarang keluar bareng-bareng ya karena dia juga sibuk di luar kota, aku juga sibuk. Jadinya mungkin ada instrumen-instrumen aransemen satu lagu beda-beda gitu cerita-cerita di luar. Seperti pepatah yang mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api, menurut Rosa dan Yoyo, mengapa hubungan mereka sampai dikabarkan retak? Ya mungkin kemarin aku tur. Jadi mungkin jarang ketemu ya. Ya gitu ditinggal terus, tapi yang jelas sih kita masih baik banget. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Rabu kemarin kasus perceraian Atila dan Wulan Guritno memasuki persidangan yang ke-10 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Persidangan kali ini menggelar pembuktian dari pihak Atila Syah. Atila dan pengacaranya Zakaria Sembiring SH menghadirkan 4 orang saksi yang memberi keterangan tentang bagaimana sepak terjang Wulan Guritno selama berumah tangga dengan Atila. Keempat saksi itu adalah ibu kandung Atila, Denny kakak kandung Atila, Reno Umboh serta Rondang, teman Atila dan Wulan. Persidangan itu dilakukan secara tertutup termasuk untuk wartawan. Wulan Guritno tidak hadir dalam persidangan itu. Wulan hanya diwakili oleh pengacaranya Martua Siregar SH. Bagaimana hasil sidang itu? Inilah keterangan Atila kepada wartawan seusai menjalani persidangan. Tinggal kesimpulan minggu depan ya. Ya? Insya Allah secepatnya. Tadi hakim juga bilang ini udah banyak banget kasusnya. jadi bilang ini kalau bisa cepat deh semua. Kita sama-sama mempunyai harapan ya. Masing-masing memiliki hak gitu ya untuk majelis hakim ini bertindak seadil mungkin. Kita diberikan hak untuk memberikan saksi-saksi ya, untuk kekuatan pendapat kita ya, akan untuk siapa yang terbaik untuk merawat Salum. Barangkali itu baik ya. Apakah kehadiran keempat saksi itu dirasakan Atila sangat membantu dirinya dalam menghadapi masalah perceraiannya? Dengan kedatangan mereka aja saya itu sudah berterima kasih. Kalau masalah kesaksiannya itu baik atau tidak untuk jalannya ini semua kasus saya, ya saya hanya serahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Kira-kira apa saja yang dijelaskan para saksinya dalam persidangan tersebut? Tadi kan ada saksi dari saya juga yang waktu itu menyaksikan ya. Pada saat itu dia menyaksikan bahwa waktu Idul Fitri tanggal 16 Desember kemarin melihat Wulan sama Nugi kan keluar dari kamar. Emang kita melihat semua. Ya jadi dia memberikan kesaksian itu. Ya sih saya hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa untuk ya semoga dibukakan juga ya mata hati dan juga mata pikiran daripada majelis hakim untuk bisa melihat ya. Di sini saya sudah sangat berterima kasih sekali sama saksi-saksi yang sudah datang. Kabarnya Atila akan melakukan sumpah liang, yaitu sumpah putusan, di mana Atila merasa yakin Wulan telah melanggar norma-norma perkawinan mereka seperti memiliki hubungan dengan pria lain. Namun Atila tidak memiliki bukti material. Apakah Atila jadi melaksanakan sumpah liangnya itu dalam sidang? Mereka tidak mengizinkan. Ya, padahal itu salah satu yang saya harapkan ya. Melakukan sumpah lian. Ya, sumpah lian ini bahwa bukan sumpah pocong. Sumpah lian ini saya mesti bersumpah di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya yakin bahwa istri saya telah berzina. Ya. Tapi itu tidak diizinkan. Jadi ya udah kita lewatin jalan ini. Enggak masalah. Semua jalan ada baiknya. Semoga buruknya aja yang kurang, buruknya udah yang kemarin aja. Pada hari yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga berlangsung sidang perceraian Paramita Rusady dan Gunawan. Khusus sidang perceraian Paramita dan Gunawan, hari itu diputuskan kalau mereka telah resmi bercerai. Tapi seusai menjalani persidangan, Gunawan enggan memberi keterangan kepada pers. Ntar kita jelasin deh, gampang ya. Soalnya juga belum, ya nanti aja. Nih, aku nggak berani ngasih jawab soalnya nih konsekuensi dengan yang kemarin itu ya. Saya minta maaf, saya nggak bisa. Enggak aja gue. Ya saya nggak bisa, jangan paksa saya dong. Jangan paksa saya, berhak diam dong. Punya surat Loh, nikah enggak? Saya punya, udah ya. Tapi kok kau atau aja ke pasar Udah. dulu enggak ada cat. Coba tolong cek aja ke sana, Anda lihat sendiri. Tolong. Duh, kan udah kasih tahu. Udah ya, yuk. Syuting ya, maka dari ini ya, saya mau kerja lagi. Ya. Ya. Kak Aca anterin aja Kak. Mana sih? Yudi mana? Oh itu dia. Pak, isinya tadi apa Mas?
Isinya aja, Gun. Ditanya apa sih, Gun? Gun, kapan Gun mau ngasih penjelasan Gun? Iya kapan Gun? Kapan Gun? Ya, tolong dong jangan Ya, enggak. please. Saya juga punya privasi saya nanti ya. Nanti saya kasih beritahu ya. Oke ya.